Shalom Bapak Ibu. Ya, hubung saya yang doa pembuka dan sudah jam 12. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas pengalaman yang sangat khas pengalaman Bapak. Terima kasih Bapak atas hal izin Pak Martin yang musik akan pada kami. Silakan Martin. Shalom Martin. Shalom Martin, bisakah? Halo, shalom. Ya, mantap. Silakan. Oke, kita mulai. Musik. Ya. Kau yang sanggup Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, nyata berubah. Kau sanggup Tuhan, pernah dilihat mata. Yang tak pernah didengar
telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan sekarang dan selamanya. Allah sanggup perkara, kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasan melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, mohon maaf, kayaknya jaringannya Martin itu ini ya kepental ya dia ya. Iya, keluar Keluar. Martinnya. Iya. Koneksinya bagi nggak bagus, Kaida ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Ya, nah,
Ya, sudah masuk kayaknya si Martin nih. Silakan Martin. Yesus kepada kamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Yesus Tuhan, yang Engkau indah Yesus Tuhan, Kau indah Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kesahabatan Engkau dekat dan setiap kami Tuhan yang terdekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas setiap mulia dan berharga. Pengorbanan bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar, sungguh indah. Pikirkan tentangku, tak terselami diriku. Sungguh indah. Katakanlah di dalam anakku pada seluruh pengertian kami Tuhan, dan sembah siswamu Tuhan, menangkan seluruh pengertian. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh Yesus, sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku, yang terselami begitu. Sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan, kau sungguh indah Tuhan. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat pujianmu. Ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Tuhan, hanya Kau satu Tuhan. There is none like you. There is none like you. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Oh. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tinggikan Kau Tuhan. Oh. Sembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau Yesus Tuhan, sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Yesus Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kepada hamba untuk menyampaikan firman. Yesus. Yesus. Mari Bapak Ibu, kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur di penghujung bulan Maret kami diberi kesempatan terbaik untuk kami bersekutu bersama, dilengkapi dengan firman-Mu, menjadi bekal di dalam menyambut hari-hari setelah ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu bagi kami sungguh terasa nyata, bahkan sampai detik ini Engkau masih memelihara hidup kami, bahkan memberikan kepada kami harapan-harapan baru untuk kami melangkah di tahun 2023 ini. Tuhan, terima kasih
Pimpin hati kami, pimpin hidup kami, buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar bersama-sama pada siang hari ini menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Martin. Salam Bapak Ibu Saudara. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik, ya, tidak ada gangguan jaringan. Nanti kalau misalnya ada gangguan jaringan, kurang terdengar dengan baik, Bapak Ibu bisa kirimkan pesan melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, saya diberi tema yang saya kira ini kita sering mendengar tema ini, tetapi kadang-kadang karena kita sering mendengar, toh ternyata kita masih hidup di dalam suasana atau manusia lama, dan ini perjuangan yang memang tidak akan pernah selesai sampai kita menutup mata. Tetapi tentu bukan berarti dengan pernyataan saya bahwa ini tidak akan pernah selesai, bukan berarti kita excuse terhadap dosa, karena justru dosalah yang menjadi penghalang utama untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan. Dan terlebih ketika hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi rusak, maka relasi kita dengan sesama kita pun selalu diwarnai dengan prasangka dan kecurigaan. Saya ingin mengawali dengan sebuah, ini ada gambar yang nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dari gambar ini. Kalau sebentar saya slideshow supaya nanti bisa terlihat dengan baik gambarnya. Ya. Nah, di situ kalau Bapak Ibu melihat anak panah yang melesat itu keluar dari papan sasaran. Itulah kira-kira yang disebut dengan dosa secara harafiah, pengertian dosa. Kalau di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Kenapa disebut meleset? Karena dia meleset dari target yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa target yang ditetapkan oleh Tuhan? Target yang ditetapkan oleh Tuhan adalah manusia hidup dalam sebuah ketaatan. Hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi ketika dosa memasuki kehidupan manusia, kalau kita membaca nanti ada ayat yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu setelah slide ini, di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia diperdaya oleh iblis, oleh Lucifer dalam hal ini, oleh musuh bebuyutan Tuhan, karena diusir dari sorga, dan kita juga kemudian membayangkan mengapa seorang bernama Lucifer adalah malaikat yang begitu dianugerahi oleh Tuhan, begitu luar biasa. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Bukankah malaikat tidak punya kehendak bebas? Itu yang pertama. Kalau malaikat tidak punya kehendak bebas, mungkinkah dia bisa memilih untuk berbuat dosa? Itu kan pasti pertanyaan yang akan muncul di kemudian hari dalam pikiran kita. Lalu yang kedua, dan mengapa sorga yang steril dengan dosa, tapi justru di situ Lucifer diperdaya oleh dosa di dalam sorga, sehingga kemudian Lucifer harus diusir dari sorga. Apakah sorga tidak steril dengan dosa? Itu saya kira pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul di dalam benak kita. Kenapa Lucifer tidak punya kehendak bebas, tapi mengapa dia jatuh dalam dosa? Dan mengapa dia jatuh dalam dosanya di sorga, yang seharusnya sorga itu steril dengan dosa? Tapi kita coba berpikir secara terbalik Bapak Ibu. Justru karena sorga steril dari dosa, sorga harus bersih dari segala anasir yang buruk, maka ketika ada satu unsur yang melanggar prinsip dari kekudusan, maka sorga harus dibersihkan dari unsur yang melanggar kekudusan Tuhan. Maka ketika Lucifer jatuh di dalam dosa, maka Tuhan berkewajiban mensterilkan sorga yang kudus dari segala anasir dosa.
Itu sebabnya Lucifer diusir dari surga. Nah, kembali ke sini ke dalam konteks dosa, dalam artian dosa manusia, maka Lucifer tidak ingin hidup sendirian. Dia memperdaya manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ini ada semacam analogi atau ilustrasi, tetapi mohon maaf, ilustrasi ini saya harus mengambil contoh dari ilustrasi suku-suku yang ada di Indonesia. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan suku tertentu, tidak ya. Tapi ini kira-kira adalah ilustrasi supaya kita bisa menggambarkan ketika iblis memperdaya Hawa, di situ kan Hawa jatuh dalam dosa. Ini karena Hawanya adalah seorang berkebangsaan Yahudi, ceritanya kan seperti itu. Lalu Hawanya berkebangsaan atau suku bangsanya adalah suku bangsa Jawa, juga Hawa kan jatuh dalam dosa. Ketika iblis datang mengatakan begini, menawarkan buah kepada si Hawa. Kalau saudara kita mengatakan itu buah kuldi ya, atau buah apel. Saya beberapa hari lalu membaca di dalam sejarah buku yang dipinjam anak saya di perpustakaan itu, Why People, itu tentang sejarah yang dimakan buahnya itu adalah buah apel. Ya, saya tidak tahu apakah itu buah apel yang dimakan oleh Adam dan Hawa, tetapi yang jelas bukan pada persoalan buahnya. Di situ hanya disebutkan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Ketika manusia memakannya, manusia bisa tahu yang baik dan yang jahat. Nah, nanti kita akan coba bahas gitu ya. Mengapa justru ketika manusia memakannya malah manusia bisa tahu yang baik dan yang jahat? Lalu sebelum memakan buah itu manusia hanya punya pengetahuan apa? Bukankah buah itu justru mengajarkan tentang baik dan jahat? Karena ketika memakannya manusia jadi sadar. Punya pengetahuan yang baik, punya pengetahuan yang jahat. Tapi mengapa itu dianggap dosa di mata Tuhan? Jadi kalau kita mau simpulkan sebenarnya bukan persoalan buahnya yang membuat manusia menjadi berdosa. Persoalannya adalah karena manusia melanggar perintah Tuhan untuk tidak menyentuh bahkan memakan buah itu. Bukan pada persoalan buahnya, tapi pada ketentuan melanggar perintah Tuhan. Maka tadi digambarkan dosa itu meleset dari targetnya Tuhan. Targetnya Tuhan itu harusnya pada titik kuning ini. Manusia hidup di dalam ketaatan, tapi ternyata karena dosa, manusia meleset dari target Tuhan. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi dosa dari asal-usul katanya yang disebut dengan hamartia, itu adalah meleset dari standar atau ketentuan Tuhan. Targetnya Tuhan untuk manusia itu apa? Targetnya Tuhan itu untuk manusia adalah manusia hidup dalam sebuah ketaatan. Tapi ternyata dosa membuat manusia memberontak terhadap Tuhan. Ini yang disebut dengan meleset. Ya. Jadi kalau digambarkan begini Bapak Ibu. Tadi saya sebut bahwa kalau yang jadi Hawa itu adalah orang Yahudi, jatuh dalam dosa. Kalau yang jadi Hawa adalah orang Jawa, bagaimana? Kalau yang jadi Hawa juga orang Jawa, tetap jatuh dalam dosa. Karena ketika iblis menawarkan kepada Hawa, Hawa makan buah iki enak. Ya, lalu kemudian Hawa mengatakan begini, wah aku enggak suka buahnya, aku sudah kenyang perutku, gitu ya. Lalu begitu ularnya berbalik menuju ke neraka, lalu Hawanya makan. Karena orang Jawa itu biasanya ditawari bilang enggak, suka bilang enggak bilang suka. Ya kalau ditawari makanan, enggak, saya sudah kenyang. Begitu yang nawari pergi, dia makan. Ya, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau yang jadi Hawa juga orang Jawa tetap jatuh dalam dosa. Karena pada saat iblis menawarkan buah, kemudian Hawa menolak karena menganggap sudah kenyang. Begitu ularnya pergi, dia makan. Orang Jawa itu dikatakan, ini asumsi ya, walaupun ini stereotip ya, kira-kira ini stereotip. Orang Jawa itu kalau suka ngomong, kalau suka bilang tidak, kalau tidak bilang suka. Makanya kadang-kadang orang Jawa itu sukanya yang enggak. Nah itu kritik juga buat budaya saya, budaya Jawa. Kira-kira seperti itu. Tapi ini stereotip ya. Kalau yang jadi Hawa itu katanya, orang Chinese juga masih tetap jatuh dalam dosa. Karena begitu ularnya datang, hei Hawa makan buah ini. Lalu dia akan bertransaksi. Saya kalau makan saja itu kenyang untuk saya. Bagaimana saya bisa jualan buah ini, lalu saya dapat keuntungan banyak. Dan kemudian saya bisa menumpuk kekayaan, keuntungan begitu banyak. Saya kan jiwanya jiwa berdagang.
ya, lalu kemudian juga jatuh dalam dosa. Nah, yang tidak bisa jatuh dalam dosa, ini menurut cerita ya, ini anekdot saja sebenarnya Bapak Ibu, ya. Walaupun ada unsur stereotip di dalamnya, kalau yang jadi Hawa itu adalah orang Sunda. Kenapa? Karena pada waktu si ular datang menawarkan kepada si Hawa yang adalah orang Sunda, dia tawarkan begini, Hawa, makan buah iya gitu kan. Buah iya ngeunah gitu kan, kata orang Sunda seperti itu. Lalu si Hawanya mengatakan begini, hatur nuhun, abdi mah teu doyan buahna, abdi mah doyan daunnya buat lalapan. Karena orang Sunda kan sukanya lalapan. Maka buahnya tidak dimakan, daunnya yang dimakan, orang Sunda sukanya lalapan. Akhirnya iblis tidak bisa memperdaya si Hawa. Ini anekdot saja Bapak Ibu, walaupun di situ ada unsur stereotipnya kepada suku-suku tertentu. Tapi itu adalah cerita yang bisa kita gambarkan bahwa yang utama membuat manusia berdosa itu bukan karena jenis buahnya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Tetapi yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena manusia melanggar perintah Tuhan untuk tidak menyentuh apalagi memakannya. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini kata si iblis kepada si Hawa, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebab Allah tahu pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Ini pengulangan sebenarnya ya. Tahu yang baik dan yang jahat. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak Julius, kalau manusia tahu yang baik dan yang jahat, bukankah itu adalah hal yang baik? Berarti manusia bisa mengklasifikasi ini yang baik dan ini yang jahat. Salahnya di mana? Dosanya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau manusia setelah makan buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu manusia menjadi punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, pertanyaan saya, sebelum makan buah itu pengetahuan manusia itu seperti apa? Kira-kira begini Bapak Ibu, kalau saya boleh menjawabnya. Mengapa manusia itu ya tidak boleh memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Karena tadi pertanyaan pertama sebenarnya sudah saya clearkan. Prinsip utamanya bukan pada jenis buahnya. Prinsip utamanya adalah karena manusia melanggar perintah Tuhan. Itu prinsip utamanya. Mau buahnya entah itu buah apel kek, mau entah itu buahnya buah durian kek, atau buahnya buah jambu, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan melanggar perintah Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu punya pengetahuan. Apakah punya pengetahuan? Pak, Bu, sebelum manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, pengetahuan manusia hanya satu. Manusia hanya punya pengetahuan yang baik. Dia tidak punya pengetahuan yang jahat. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia diperdaya oleh iblis, mata Hawa dan mata Adam terbuka dan dia menjadi malu karena telanjang. Bukankah pada waktu mereka tidak makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka hidup dalam ketelanjangan tapi mereka tidak merasa malu. Dan mereka kemudian tidak saling menjudge kalau telanjang itu adalah keburukan. Mengapa? Karena pikiran mereka masih pikiran yang fresh dan tidak tercemari oleh dosa. Begitu dosa merangsek menguasai hidup mereka, mereka hidup dalam rasa malu. Malu kenapa? Malu kalau saya ini telanjang. Dan malu kalau saya melihat orang lain juga telanjang. Maka dikatakan di dalam Kejadian 3, mereka kemudian mencari daun untuk menutupi kemaluan mereka. Membuat sesuatu yang bisa menutupi mereka dari rasa malu sebelum jatuh dalam dosa. Mereka tidak punya rasa malu. Bukan berarti kalau begitu mereka tidak punya malu, bukan itu. Ya, mereka tidak merasa kalau melihat orang lain itu melihat dengan kacamata yang buruk, kacamata dosa.
setelah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau buah yang dilarang oleh Tuhan, mata mereka menjadi mata yang penuh dengan rasa curiga, rasa menilai orang lain dalam sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Ketika dosa menguasai, maka yang terjadi relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Dan mereka kemudian merasa tahu ini baik, ini jahat. Karena itu mereka sadar, saya telanjang. Ketelanjangan itu adalah keburukan. Tapi sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketelanjangan bukanlah keburukan. Karena ketelanjangan itu dianggap sebagai sebuah transparansi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sekarang ini kita kan malu kan kalau kita berbuat jahat diketahui oleh orang lain. Itu bukti kejahatan. Itu bukti dosa sudah masuk dalam diri kita. Kita kalau berbuat dosa kan nggak terang-terangan. Kita berbuat dosa itu di ruang tersembunyi. Kalau bisa tidak ada orang yang tahu perbuatan dosa saya. Kalau saya korupsi, jangan sampai orang tahu. Kalau saya berbohong, jangan sampai orang tahu kalau saya berbohong. Kalau saya mencuri di malam hari, saya mencuri di tempat yang sepi supaya orang tidak tahu. Itu bukti bahwa dosa disembunyikan dari orang lain karena kita sadar perbuatan kita perbuatan melanggar perintah Tuhan. Maka itu dilakukan di dalam ruang tersembunyi. Tapi dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia transparan di hadapan Tuhan. Telanjang pun dia tidak merasa takut. Telanjang pun tidak kemudian menuduh orang lain, tidak berpikir dengan kacamata, dengan kacamata yang negatif tentang ketelanjangannya orang lain. Tapi ketika dosa sudah menguasai manusia, manusia merasa kalau berbuat dosa, saya harus berbuat dosa dengan cara tersembunyi supaya tidak diketahui. Selagi dosa saya tidak diketahui orang, selagi dosa saya masih tersembunyi, manusia tahu nih, saya dosa. Makanya jangan sampai orang lain tahu saya berbuat dosa. Saya harus menampilkan reputasi saya yang baik. Itu adalah akibat dosa, Bapak Ibu. Jadi dosa itu punya konsekuensi yang begitu luar biasa. Membuat kita menjadi hidup di dalam sebuah kepura-puraan. Karena kita menyembunyikan dosa dalam ruang tersembunyi tadi. Tapi kemudian ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita ingin dicitrakan yang baik oleh orang lain. Tadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 3 tadi, efek dosa yang pertama adalah manusia diusir dari Taman Eden. Efek dosa yang dilakukan oleh Lucifer, Lucifer diusir dari sorga, karena sorga harus steril dari dosa. Efek dosa kepada manusia di Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden, bahkan bukan hanya diusir, manusia dikutuk. Bagi seorang perempuan harus melahirkan dengan sakit, bagi seorang laki-laki harus bekerja. Nah, ini kemudian nanti akan punya konsekuensi besar. Kalau begitu, melahirkan, kalau begitu bekerja itu berarti bukan panggilan, tapi sebagai sebuah kutukan akibat dosa. Ini nanti sekali waktu mungkin kita bisa pelajari. Ini menimbulkan sebuah konsekuensi besar. Tapi yang mau saya tegaskan begini Bapak Ibu. Dosa punya konsekuensi yang besar. Karena dia terpisah dari privilege yang sudah Allah siapkan bagi manusia. Maka Bapak Ibu ini tidak main-main. Dalam perjanjian lama sudah banyak ditampilkan oleh Tuhan. Hanya karena dosa satu orang saja. Israel harus mengalami kekalahan ketika melawan sebuah bangsa tertentu. Sampai mereka kaget, jumlah bangsa kita lebih banyak. Musuh yang kita hadapi itu sedikit. Kenapa kita kalah? Begitu dicek, ternyata ada satu orang yang melakukan sebuah kejahatan. Dan Tuhan tidak main-main. Tuhan katakan, tenggelamkan buat dia, keluarganya, dan kaumnya harus dilenyap. Seolah-olah Tuhan begitu kejam. Bukan kejam, tapi Tuhan ingin menegakkan prinsip dari sebuah kekudusan. Privilege yang harusnya diberikan kepada orang percaya, privilege yang seharusnya diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan, tetapi kemudian menjadi dicabut karena soal dosa. Maka di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut.
Tentu kita bersyukur di era hidup perjanjian baru. Dosa sudah diselesaikan di dalam karya keselamatan Kristus. Tapi jangan lupa juga, bukan berarti karena dosa sudah diselesaikan oleh Kristus, maka kita kemudian hidup sewenang-wenang. Seolah-olah Kristus sudah membersihkan dosa di kemudian hari yang akan kita lakukan. Itu seperti hyper grace ya. Bahwa Tuhan sudah menebus, bahkan termasuk menebus dosa yang akan saya lakukan di kemudian hari. Maka hidup saya ya seperti ini saja. Terus Tuhan sudah membereskan dosa masa depan saya. Lalu kemudian kita tidak menjadi bertanggung jawab terhadap hidup di masa sekarang. Pak, Bu, tadi saya katakan, dosa itu hamartia. Lawan dari dosa itu adalah aletheia. Aletheia itu adalah ketelanjangan. Bukan berarti kita telanjang dalam artian tidak pakai baju, bukan. Dalam artian di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saya beberapa kali mencoba menyembunyikan kesalahan dari istri. Tetap rasa bersalah itu menghantui saya. Tidak nyaman. Kemana-mana rasanya itu. Apalagi kalau ngomong apalagi kalau ngomong masalah berkhotbah tentang dosa. Itu rasa tidak nyamannya begitu besar menghantui diri. Kamu ngomong kepada orang lain pinter. Tapi kamu sendiri menyembunyikan sesuatu dari orang. Pak, Bu, kalau kita melihat kasusnya Ananias dan Safira, seolah-olah kok Tuhan hanya karena persoalan kecil. Bukankah itu adalah hartanya Ananias dan Safira? Mereka punya kuasa atas harta mereka sendiri. Persoalannya bukan soal Tuhan mempersoalkan harta mereka. Yang Tuhan persoalkan adalah kejujuran mereka. Harga dari sebuah kejujuran begitu mahal sekali. Saking mahalnya kejujuran itu bernilai sama seperti nyawa seseorang. Dalam hal ini adalah nyawa dari Ananias dan Safira. Bukan Tuhan karena kepingin hartanya Ananias. Itu urusannya Ananias. Dan itu Tuhan bukan matre seolah-olah karena Ananias mengurangi sepersekian persen tidak memberikan kepada Tuhan. Kok Tuhan kejam ya? Itu kan hartanya Ananias. Bukan soal harta. Tapi Tuhan ingin menegakkan prinsip yang tidak bisa ditawar. Yaitu kejujuran dan konsekuensi dari dosa. Kalau kita tidak jujur, tentu adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Dan itu yang ditunjukkan kepada Ananias. Tentu Tuhan sekarang ketika kepada kita yang berdosa, ya cara Tuhan menghukum kita tidak seperti zaman dulu. Langsung kemudian seperti Ananias tiba-tiba di hadapan Petrus, dia langsung nyawanya dicabut. Tidak. Tuhan punya mekanisme bekerja kepada kita itu begitu luar biasa. Tuhan tidak segera mencabut dosa kita. Tuhan tidak segera memperhitungkan dosa kita seolah-olah ditolerir oleh Tuhan. Nah, buktinya saya nyaman-nyaman saja. Buktinya orang berbuat dosa dia tidak kena tulah. Buktinya orang berbuat dosa dia anteng-anteng saja tuh pekerjaannya, malah aman-aman saja. Pak, Bu, bukan Tuhan mentolerir, tapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Karena sekali waktu ketika Tuhan sudah pada batas tertentu kita sudah diberikan kesempatan bertobat, tidak mengambil pilihan itu, Tuhan akan menghukumnya dengan cara yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, ya, perjuangan kita untuk melawan dosa itu begitu luar biasa. Kuat sekali. Sampai-sampai kalau kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat 15, sampai-sampai Paulus mengatakan begini, ini level Paulus, level seorang rasul penulis kitab perjanjian baru terbanyak. Level Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 15 mengatakan begini, aku tahu dosa itu jahat, aku tahu dosa itu harus kubenci. Tapi persoalannya justru yang aku lakukan itu yang kubenci. Dosa itu kubenci. Ketidakjujuran itu kubenci. Berbohong itu kubenci. Mencuri itu kubenci. Makat itu kubenci. Semua yang buruk itu kubenci. Memfitnah itu kubenci. Tapi mengapa ya ketika aku melakukan justru yang kubenci itu yang kulakukan. Paulus dalam levelnya seorang rasul dengan penulis produktif terbanyak di kitab perjanjian baru. Dia pun masih menghadapi pergumulan yang begitu besar. Terhadap apa? Terhadap dosa.
Ada semacam keterpecahan realitas di dalam diri manusia. Dia tahu yang baik, dia benci yang jahat, tapi ketika melakukan, justru yang dibenci itu yang dilakukan. Maka Bapak Ibu, ini perjuangan kita yang tadi saya katakan tidak akan pernah selesai. Maka setiap hari adalah momen terbaik untuk kita mengevaluasi kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari. Beberapa hari lalu, selama 2 hari berturut-turut, setiap malam anak kami berdoa gantian, yang besar dan yang kecil. Ya, ada satu kata-kata yang mereka ucapkan itu membuat kami mengevaluasi. Dia mengatakan, Tuhan ampuni segala hal yang tidak pernah kami niatkan, yang kami lakukan di hari ini, yang tidak berkenan. Kata-kata sederhana, tetapi ketika diaminkan, kami orang tuanya juga tertegur untuk hal itu. Kenapa? Ada barangkali ada sesuatu yang seringkali terlewat dari diri kita. Kita kan tidak sempurna, kita bukan manusia sempurna. Ya, walaupun kata Andra and the Backbone bahwa kita sempurna, karena sempurna untuk pasangan. Ya, pasangan kita yang sempurna untuk kita. Sempurnanya pasangan kita kan bukan berarti pasangan kita tidak ada cacat. Karena dia ada cacat, kita siap menerima dia apa adanya, itu letak kesempurnaannya dari situ. Kesempurnaannya adalah kita menerima ketidaksempurnaannya orang lain dengan kerelaan hati. Itu kesempurnaan cinta dalam soal cinta. Tapi dalam soal kesempurnaannya Tuhan, Tuhan tidak mau ada setitik noda dosa yang kita lakukan. Karena satu titik saja Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang kita kerjakan. Pak, Bu, ya, kalau tadi kan saya menceritakan, ini penutup ya, ini menutup untuk khotbah hari ini. Kalau tadi kan saya menceritakan itu kan perbuatan buruk saja Pak Julius. Apakah ada dosa yang sebenarnya perbuatannya baik, tapi itu dikategorikan dosa? Kalau Bapak baca dalam Matius pasal yang ke-7, nanti coba cek di situ, Matius pasal ke-7, Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak. Lalu mereka kemudian mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Lalu Tuhan katakan apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semuanya, ini untuk refleksi. Kalau tadi yang di awal-awal kan saya menyampaikan, kayak kalau perbuatan jahat ya sudah masuk dalam kategori dosa. Tetapi dalam Matius pasal 7, ternyata Tuhan menyisipkan sebuah hal penting lainnya. Ternyata dosa itu bukan soal perbuatan jahat saja. Perbuatan baik pun bisa masuk dalam kategori dosa. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7, bukankah mengusir setan dalam nama Tuhan, bernubuat dalam nama Tuhan? Pertanyaan saya, bukankah itu perbuatan baik? Tapi kenapa Tuhan itu dikatakan nyala kamu pembuat kejahatan? Kalau begitu, dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Kalau begitu, dosa bukan hanya sekedar perbuatan. Tapi dosa yang paling utama yang ingin Tuhan katakan dalam Matius pasal 7, selain pada perbuatan, yaitu pada motif. Kita tidak punya perbuatan jahat, tapi kita sudah berpikir tentang perbuatan jahat. Itu juga sudah masuk dalam kategori dosa. Makanya Tuhan bicara, ya, Yesus ngomong, kalau ada seorang laki-laki melihat perempuan dan mengingininya saja, baru mengingini, sebatas mengingini. Mengingini tentu di sini bukan mengingini saya kepengin perempuan itu cantik, bukan sekedar itu. Tapi mengingini dengan nafsu, dengan epitumia, dengan nafsu urusan perut bawah. Gejolak yang begitu membara. Lalu kemudian kita pikir bagaimana saya kalau korupsi ya, kalau supaya saya korupsi tidak ketahuan. Sudah ada strategi, sudah ada motif. Sekalipun itu belum dipraktekkan. Kalau kita bicara Matius pasal yang ke-7, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Maka Bapak Ibu, tadi saya katakan, kalau begitu dosa bukan sekedar perbuatan. Dosa itu juga adalah pikiran. Kita belum berbuat, tapi kalau sudah memikirkan yang jahat, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Kalau tadi dikatakan, berbuat, bernubuat, mengusir setan, bukankah perbuatannya perbuatan baik? Tapi kenapa Tuhan katakan, nyala kamu pembuat kejahatan? Letak jahatnya ada di mana? Bukankah perbuatannya adalah perbuatan baik? Letak kejahatannya ada pada motif mereka. Maka menjadi orang pilihan Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu tidak mudah Bapak Ibu.
Menjadi orang Kristen itu ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris, ya, kalau dalam bahasa Inggris kan ada namanya komparatif gitu ya, ada namanya komparatif, ada namanya superlatif. Kalau komparatif itu kan berarti membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya pembandingnya itu 1, 2, atau 3, tetapi dalam kategori yang masih bisa dihitung. Tapi kalau super berarti sudah berada pada puncak yang menguasai segalanya. Ya, superlatifnya dari good itu apa? Superlatifnya dari good itu adalah best. The best, terbaik ya. Best ya. Terbaik itu superlatifnya. Superlatifnya good itu adalah best. Terbaik artinya apa? Dia mengalahkan semuanya. Maka keimanan kehidupan rohani anak-anak Tuhan harus pada tingkatan superlatif. Kalau yang lain berdosa itu kalau bersentuhan, kita itu berdosa sekalipun baru sebatas memikirkan. Kalau yang lain hanya diminta supaya mengasihi orang yang berbuat baik, kita diajarkan mengasihi musuh, bahkan berdoa untuk kebaikan mereka. Ini kan sesuatu yang tidak lazim. Ini sesuatu yang superlatif tadi. Iman kita harus berada pada puncak. Itu yang disebut sebagai lebih dari pemenang. Pemenang itu kan nomor 1. Lah kita bagaimana itu? Kita disebut lebih dari pemenang. Apakah ada itu juara yang di depannya nomor 1? Kan tidak ada. Juara itu tetap nomor 1. Tapi di sini yang disebut lebih dari pemenang itu yang bagaimana? Lebih dari pemenang itu berarti dia menang dengan cara yang profesional, tapi dia menang tanpa harus merendahkan orang lain, tanpa mengorbankan orang lain, tanpa menganggap dirinya menang. Itu yang disebut dengan lebih dari pemenang. Mengatasi segala sesuatu. Maka tadi saya katakan, Pak, Bu, kalau ada orang dua-duanya berbuat baik, kelihatannya perbuatannya baik, tapi kalau punya motif buruk, di hadapan Tuhan, perbuatan baiknya itu terbatalkan karena motif buruknya. Kadang-kadang kan kita tanpa kita sadari, kita menolong orang lain karena ada pamrih. Saya tolong orang lain supaya orang lain tolong saya. Saya bagi-bagi rezeki yang saya bagi ini kan sebenarnya uang panas. Ya, uang panas yang saya dapatkan. Pak, Bu, kalau kita dapatnya uang panas, kita akan kebakaran. Kan uang panas. Pasti kebakaran. Saya bulan lalu baru pulang khotbah dari GBI Basilea pada waktu itu. Baru pulang khotbah. Lalu istri saya ajak, yuk kita ke Dan Mogot, kita belanja di tempat tertentu ya, karena di situ katanya ada info promo ya, namanya ibu-ibu ya. Kalau promo itu kan dengar kata promo, diskon itu kan senang sekali. Akhirnya saya antar. Saya melalui Puri Indah. Begitu mau masuk ke pinggir tol Puri Indah, ternyata saya kelihatan itu ada dompet dengan uang berserakan, merah-merah. Saya pikir karena silo sore itu, saya pikir ya itu bukan duit, mungkin kertas biasa. Tapi dompetnya sudah saya lihat dari jauh. Ternyata uang yang berserakan itu uang, Bapak Ibu. Begitu dihitung uangnya 2,1 atau 2,3, istri yang menghitung. Ya, istri menghitung, saya kejar, saya cek di dompet itu yang tertinggal hanya nomor telepon. Saya hubungi nomor telepon itu nyambung, tapi ternyata tidak kenal dengan pemiliknya. Ya, karena itu ada di BON. Oh, saya nggak kenal, mungkin itu orang lain yang BON dikasih ke dia mau hubungin saya, tapi saya nggak kenal. Beberapa hari saya merasa bahwa itu uang itu menjadi gangguan diri saya. Walaupun saya tergiur ingin pakai. Ini kan lagi butuh juga gitu ya, lagi butuh, ada keperluan. Saya bisa pakai. Dalam hati, ini apakah ini berkat Tuhan ya? Jangan-jangan Tuhan kirimkan berkat dengan cara ngambil berkatnya orang lain. Itu kan manipulasi pikiran kita, ingin membenarkan keburukan pikiran kita. Lalu kita menggunakan alasan-alasan rasional, seolah-olah alasan rasional itu menjadi benar nantinya. Tapi ternyata dibuat tidak tenang. Beberapa hari kemudian ternyata akhirnya yang setelah saya cari dengan beberapa informasi, ada orang cari dompet setelah dicocokkan datanya dan ternyata benar. Ya, puji Tuhan saya bisa serahkan, dan puji Tuhan juga dia memberikan, ya Pak, ini untuk Bapak. Saya bilang enggak usah. Tapi dia paksa, Pak jangan. Saya sudah balik, sudah rezeki ini sudah komitmen saya, Pak, gitu. Supaya saya duitnya mungkin duitnya hilang dari dompet saya, dalam dompetnya jatuh itu karena saya juga nggak sedekah, gitu ya. Saya mau berikan kepada orang yang menemukan, gitu ya, pada saya. Ya, akhirnya saya bagi dua dengan beberapa orang yang
tukang parkiran yang ada di Puri Indah pada waktu itu gitu ya. Pak, Bu, itu kita kan kadang-kadang seperti tadi saya katakan bahwa kita dengan uang panas merasa bahwa oh kita bagi-bagi dengan orang lain. Perbuatan kita bagus membagi-bagi, tapi tanpa sadar kita juga membuat orang lain menjadi celaka. Itu kan yang terjadi pada koruptor kan. Begitu dia dapat korupsi, dia bagi-bagi dengan orang lain. Tujuannya money laundry. Ternyata begitu dia ketangkap, dia bersuara. Yang dibagi-bagi juga akhirnya kena. Pak, Bu, kita sekarang bukan hanya money laundry. Banyak anak-anak Tuhan melakukan spiritual laundry. Seolah-olah dengan perbuatan pelayanan kita, satu pelayanan, menutup segala macam kesalahan yang kita buat. Pak, Bu, dosa hitungannya bukan seperti itu. Walaupun Tuhan penuh kasih karunia. Dikatakan, Tuhan itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni. Tapi jangan salah. Tuhan setia mengampuni dosa kita, tapi prinsip keadilannya juga akan berjalan. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau dari hari ini dengan tema yang terbatas gitu ya, dengan waktu yang terbatas, jadi dosa bisa dipahami dua. Dosa dipahami sebagai sebuah perbuatan buruk ya, tapi dosa juga perbuatan baik pun bisa masuk dalam kategori dosa. Loh kok bisa? Ya, perbuatan baik yang disisipi dengan motivasi buruk, seperti pada Matius pasal yang ke-7. Paulus pun menyadari perjuangan belum selesai. Yang benci justru yang dilakukan. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang excuse dengan dosa. Kita harus terus berjuang supaya kita menjadi orang yang disempurnakan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Julius untuk firman Tuhannya. Terima kasih teman-teman yang boleh hadir untuk ibadah siang hari ini. Untuk info untuk minggu depan kita libur ya karena tanggal 7 ada Jumat Agung dan kita akan ibadah lagi di tanggal 14. Dan kami informasikan karena cuti bersama juga dimulai di tanggal 19 April, jadi untuk ibadah 21 dan 28 ditiadakan karena masih dalam suasana Lebaran. Jadi di bulan April ini kita hanya ketemu nanti di tanggal 14 April 2023. Mohon dukungan teman-teman bahwa untuk bulan Mei kami lagi mengajukan ke Bursa Efek untuk memakai ruangan kembali sehingga kita bisa onsite. Mohon dukungan doa dari teman-teman supaya ada persetujuan dari direksi dari Bursa Efek. Ya, supaya kita bisa memakai ruangan kembali di auditorium. Kita permintaannya bisa mulai onsite di bulan Mei, tapi semua tergantung keputusan dari direktur dari IDX. Jadi mohon dukungan doa teman-teman untuk kita boleh diizinkan kembali beribadah secara onsite. Untuk teman-teman yang mau mendukung persembahan POPM, pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580-352-559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu nanti di tanggal 14 April 2023 kita sama-sama beribadah, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena waktunya sudah itu kami minta dari hambanya untuk langsung doa syafaat, habis itu langsung doa berkat ya Pak. Ya. Terima kasih. Baik, silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak terima kasih untuk siang hari ini kami bersyukur Engkau memelihara dan menyertai kehidupan kami dan kami percaya dimanapun Engkau tempatkan kami, Engkau akan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia dan menjadi inspirasi bagi orang lain lewat kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap waktu yang begitu berharga yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu dan akan semakin menjadi hasil Tuhan dan segala hal yang terjadi Engkau baca yang luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga serahkan untuk persekutuan doa yang sudah terbentuk begitu lama, yang puji Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain.
Kami percaya kerinduannya untuk kembali menggunakan tempat di Bursa Efek, biarlah Engkau buka jalan, sehingga pertemuan mingguan, ibadah oikumene bisa satu dengan yang lain saling memotivasi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami semuanya, dan saat siang hari ini kami akan kembali beraktivitas di tempat pekerjaan kami masing-masing. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Yang terima berkat dari Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Terima selamat. kasih Pak Ya, selamat Julius, beraktivitas Bapak Ibu. Pak Martin, Pak Julius. Pak Ida. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Julius. Ya, Pak terima kasih Ibu Ida. Saya Ida. izin pamit Ibu. Boleh, Thank silakan. you. Terima kasih. Dan berkati. Tuhan berkati Ibu Pak.